Tira kehilangan kekuatan naga. Terus gimana? Di komik ini, dia mencari cara supaya bisa mendapatkan kekuatan itu kembali. Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Komik ini di-request oleh banyak orang. Cuman aku baru bisa dapat komik ini, jadi sorry kalau lama ya. Ini adalah komik Tira The New Testament. Komik ini adalah lanjutan dari komik Godam Putih Hitam. Di akhir komik Godam Putih Hitam, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Tira kehilangan kekuatan 9 naga. Kejadian apa sih? Kalau kalian pengen tahu, baca komik Godam Putih Hitam. Tapi buat yang belum baca komik Godam Putih Hitam dan pengen langsung baca komik Tira The New Testament ini, menurutku juga nggak masalah sih. Karena komik ini kan stand alone ya, ini komik solo, cuma nyeritain Tira aja. Memang ini lanjutannya komik Godam Putih Hitam, tapi bukan yang harus baca komik Godam Putih Hitam dulu buat ngerti ini, enggak. Hal yang perlu kalian tahu cuma satu. Kalau Tira kehilangan kekuatan 9 naga atas sebuah peristiwa yang terjadi di komik Godam Putih Hitam. Udah itu aja. Itu pun disebut sih di komik ini ya, di halaman pertama pula. Jadi buat yang belum baca komik Godam Putih Hitam, nggak akan bingung waktu baca komik ini. Sebenarnya sih waktu Tira kehilangan kekuatan 9 naga, aku kasihan ya. Tapi dalam hati tuh aku agak seneng juga gitu ngelihat dia kehilangan kekuatan itu. Karena artinya aku bisa ngelihat dia bertarung menggunakan kemampuan fisik dan senjata lebih lama. Dan itu keren banget. Tira ini salah satu jagoan bumi langit yang cukup istimewa kalau menurutku. Karena di saat yang lain pakai kekuatan super, dia cuma mengandalkan kemampuan fisik dan senjata canggih. Pertarungan dia itu seru banget, apalagi kita tahu kalau Tira itu bukan tipe yang segan menghabisi musuhnya ya kan. Pertarungannya dia itu bisa brutal banget. Baru kalau situasinya udah genting dan dia udah bener-bener terpojok, akhirnya dia pakai kekuatan naga. Makanya dari dulu aku tuh selalu menyamakan Tira dengan Batman dari DC Comics. Karena mereka juga sama-sama fokusnya ke pertarungan fisik dan senjata canggih. Lawan-lawannya itu kan juga semacam mafia, perampok, penjahat jalanan ya kan. Nah di sini kan Tira kehilangan kekuatan naga. Jadi dia harus bergantung 100% hanya dengan kemampuan fisik dan juga senjata-senjatanya. Sekalipun dia terpojok, udah nggak bisa tuh ngeluarin kekuatan naga lagi. Itu salah satu yang menarik di komik ini menurutku. Aku seneng bisa lihat Tira dalam kondisi seperti itu, soalnya jarang-jarang kan. Di komik ini juga bener-bener dipamerin senjata dan teknologi canggih yang dimiliki sama Tira. Dari mulai artificial intelligence-nya yang bernama Chelsea, beberapa perubahan kostumnya, berbagai macam senjata. Tapi sebagus apapun peralatannya Tira, apakah dia mampu mengalahkan para penjahat hanya dengan kemampuan itu-itu aja, tanpa kekuatan naga? Karena ternyata musuh yang dia hadapi kali ini juga bukan musuh biasa. Kali ini Tira menghadapi rentetan kasus perampokan yang selalu mengincar benda yang sama, yaitu batu perhiasan bernama permata merah darah. Mampukah Tira menghadapi kelompok musuh ini tanpa kekuatan naga? Dan ada apa sebenarnya dengan batu permata merah ini? Nah, hal-hal tadi adalah yang menurutku bagus dan menarik di komik ini. Sekarang kita masuk di bagian yang menurutku kurang. Aku berjelas ya, review ini hanya berdasarkan kacamata pembaca, jadi ini murni hanya selera pribadiku aja. Baca komik ini rasanya kayak pengalaman waktu nonton series Tira. Enak buat diikuti, tapi dibikin nanggung di bagian akhir. Ingat kan waktu kita nonton series Tira? Di situ pada akhirnya Tira berhasil mengumpulkan 5 naga. Tapi perjuangannya belum selesai karena masih ada 4 naga lain yang belum dia dapat. Nah di komik ini juga begitu. Ada sesuatu yang sudah selesai, tapi nggak sepenuhnya selesai. Nggak kayak Godam Putih Hitam yang bener-bener tuntas selesai. Puas banget bacanya. Terus dengan semua potensi Tira yang kehilangan kekuatan naganya, sayang banget ternyata pertarungan di sini nggak terlalu banyak dan kurang brutal. Ini sama dengan yang aku rasakan dengan series Tira. Yang menurutku bagian kekerasan dan brutalnya ini harusnya bisa lebih banyak lagi lah. Soalnya kan ini nyeritain tentang Tira ya, bukan Sri Asih. Itu. Tapi aku salut kok komik ini udah berusaha mencoba menyelami kehidupan Tira lebih dalam lagi. Menyelami latar belakang 9 naga lebih dalam lagi. Di sini diperlihatkan wujud manusia mereka dan juga kekuatan masing-masing dari 9 naga. Tapi versi komik ini beda sama versi jagat sinema ya. Kekuatan 9 naga yang ada di komik ini sama dengan 9 naga di versi Tira novel dan audio series. Jadi semuanya sama. Jagat sinema itu yang beda sendiri. Meski begitu, wujud 9 naga di komik ini masing-masing juga identik dengan 9 warna yang berbeda, sama kayak di versi jagat sinemanya. Komik Tira The New Testament ini totalnya ada 4 buku, masing-masing memiliki 24 halaman, full color,
Dalam setiap bukunya, ada bonus satu kartu kuartet Tira. Jadi totalnya ada 4 kartu ya. Jujur aku agak berharap kalau bonusnya itu kartu kuartet 9 naga. Soalnya kalau Tira kan kita udah punya ya dari kartu set Patriot itu ya. By the way, ini tipe bonus yang paling aku suka dari Bumi Langit sejauh ini ya. Karena kita jadi bisa koleksi kartu-kartunya. Aku koleksi semuanya. Tapi aku nggak punya yang kartu kuartet Godam. Soalnya ternyata kartu kuartet Godam ini cuma jadi bonus di komik ujian buat awang yang versi hardcover doang. Aku punyanya yang soft cover, aku nggak tahu. Oke, itu reviewku untuk komik Tira The New Testament volume 1-4. Buat kalian yang pengen beli komik ini, kalian bisa cek di toko ijo. Di situ kalian cari Bumi Langit, mereka jual di situ ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.